Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Ibu Pupu Sri Wulan Sumaya selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, saya Sekar Nursasi ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai 2 poin. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang kedua, fungsi dan peran mahasiswa di dalam pembangunan bangsa. Poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai norma dalam berperilaku atau bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, itu artinya seluruh nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan dimanifestasikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bisa kita lihat dari nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan, tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga kita harus menghormati atau toleransi terhadap seseorang yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini mengartikan bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, dan kita sebagai warga negara harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan untuk kedamaian bangsa. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengartikan bahwa kita harus menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan juga kita harus memiliki kepribadian yang rela berkorban dan cinta tanah air. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengartikan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, dan juga dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau cara pandang, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengartikan bahwa kita mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan menghormati hak-hak orang lain. Poin yang kedua yaitu fungsi dan peran mahasiswa di dalam pembangunan bangsa. Ada 5 peran dan fungsi mahasiswa di dalam pembangunan bangsa. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji, karena kecerdasan intelektual itu harus diimbangi dengan akhlak dan kepribadian yang baik, karena mahasiswa itu merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa sebagai agent of change yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan yang harus berada di barisan paling depan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Yang ketiga, mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value yaitu mahasiswa harus mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Contoh nilai-nilainya adalah kejujuran, empati, gotong royong, keadilan, dan juga integritas. Itu adalah nilai-nilai yang harus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.
mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan perilaku terbaik atau karakter terbaik atau bermoral dan beradab sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Yang kelima yaitu mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control adalah mengontrol hal-hal yang bertentangan dengan keadilan di masyarakat. Upaya social control ini harus sesuai dengan nilai-nilai idealisme yang ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.